Oke, baik teman-teman semuanya, yang ditunggu-tunggu yaitu kemunculan Mbah Amin Rais. Mbah Amin Rais adalah orang yang paling keras suaranya untuk menebar kebencian terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Bahkan yang terakhir ya, kalau menurut Mbah Amin ya, pendukung Pak Jokowi ini disebut dengan ternak Mulyono. Mbak Amin ini heran katanya ya, kenapa Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden alias mantan presiden, popularitasnya itu makin tinggi. Rumahnya menjadi wisata. Didatengin masyarakat ya, didatengin rakyat, ingin bersalaman, ingin berjumpa, ingin berfoto. Nah ini Mbak Amin iri. Ini bisa-bisa Mbah Amin ini kejang-kejang teman-teman. Kenapa? Melihat Pak Jokowi makin dicintai rakyatnya. Sedangkan Mbah Amin hanya menjadi politik gelandangan. Apalagi Mbah Amin menyebutkan pendukungnya Pak Jokowi disebut sebagai ternak Mulyono. Udah begitu, ternak Mulyono ini diibaratkan sebagai hewan ternak yang dikutip dari ayat-ayat suci Al-Quran. Makin parah penyakitnya Mbah Amin ini. Ternak Mulyono ini berpikir sesat, seperti sesatnya binatang ternak. Maaf ini kelihatannya kasar ya, tetapi itulah gambarnya Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ayat yang kurang lebih menggambarkan sikap ternak Mulyono. Dan tentu sikap-sikap yang seperti ini di muka bumi itu banyak di berbagai negeri. Yaitu ayat 179 surat Al-A'raf artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam dengan banyak jin dan manusia. Mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah atau lalai. Ini kesannya negatif teman-teman ya. Kenapa? Karena hanya untuk menyerang dan menebar kebencian lawan politiknya, beliau mengambil kutipan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Ya kita tahulah Mbak Amin adalah orang yang intelektual. Sebagai profesor ya harusnya menunjukkan seorang ilmuwan, seorang intelektual itu memberikan yang positif terhadap pendukungnya ataupun lawannya. Nah ini kesannya negatif, hanya untuk menyerang dan menebar kebencian terhadap lawan politiknya. Beliau mengutip dari ayat suci Al-Quran, kemudian diibaratkan pendukungnya Pak Jokowi itu sebagai hewan ternak ya, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Parah ini teman-teman ya, parah Mbak Amin. Nah seperti apa keseruannya teman-teman ya, mari kita simak video Opung Parbelak teman-teman ya. Nah ini akan seru ya, seperti apa pendapat beliau, karena Mbak Amin ini menyerang lawan politiknya menggunakan ayat-ayat Al-Quran, dan ternak Mulyono pendukung Pak Jokowi sudah diibaratkan sebagai hewan ternak. Mari kita simak bersama-sama sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Dari sekian banyaknya penonton Opung Parbelak, banyak kali yang kecarian sama manusia yang satu ini. Banyak. Amin Rais. Bung, Amin Rais masih hidup enggak? Masih sehat dia. Masih bikin konten dia masih. Yakin aku, kalian pasti kecarian karena kalian merindukan kata-kata motivasi dari dia kan? Kata-kata yang menghibur, mencerahkan, membuka wawasan. Dan kalian juga pasti merindukan kata-kata yang penuh dengan kelembutan. Kalian tahu enggak, ini salah satu orang suci di Indonesia. Karena apa? Bagi dia yang paling bersih, yang lain kotor. Dan dia ini memiliki kemampuan yang sangat mantap gitu. Tahu kalian apa?
Dia ini memiliki kemampuan memadukan ayat-ayat suci di dalam kitab suci untuk dipergunakan untuk menjelek-jelekkan lawan politik. Aduh, luar biasa, luar biasa. Ada rektor baru pun ada. Apa itu? Ayo kita dengarkan ya. Aku pun juga rindu kali, kangen kali ku sama kata-kata bapak ini. Aduh, kita simak ya, kita. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, tidak ada contoh dalam sejarah bangsa-bangsa di muka bumi. Ada seorang tokoh politik setelah lengser, makin tambah populer, makin besar pengaruhnya, dan makin besar kekuasaannya. Jadi belum pernah ada dan tidak akan pernah ada. Jika ada, pasti hanya dalam dongeng atau ya yang jelas tidak ada dalam realitas kehidupan. Popularitas dan pengaruh tokoh itu pasti makin memudar habis. Tetapi ribuan ternak Mulyono nampaknya merupakan perkecualian dalam sejarah dunia. Sudah jelas setelah OCCRP, The Organized Crime and Corruption Reporting Project, mencalonkan Mulyono sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia, ribuan ternak bayaran Mulyono mencoba menolaknya dengan segala cara. Tentu hasilnya nihil, malah jadi bahan ejekan dan ketawaan dunia. Ternak Mulyono ini berpikir sesat, seperti sesatnya binatang ternak. Maaf, ini kelihatannya kasar ya, tetapi itulah gambarnya Al-Quran. Kasar banget, Bah. Kawan ini menyangkut pautkannya dengan Al-Quran, Bah. Parah ini. Iya. Masuk-masuk ternak Mulyono disangkut pautkan sama Al-Quran. Kau kalau sakit hati sama Pak Mulyono, jangan kau ikut-ikutkan ternaknya. Ternak yang mana ini? Ayam, domba, kambing, Atau onta? kucing. Ternak apa? Jangkrik. Apa sing jelas sing ngomong tuh jelas tuh, Mbak. Aduh, Bang. Sampean iki sini. Wis tuwek. Lambemu dijogo. Ndak usah diperalat kitab Al-Qur'an itu untuk menjelek-jelekkan lawan politikmu. Sampean iki jelek-jelekkan Bapak Jokowi, terus terang aja ndak level. Sampean iki ndak levelnya Bapak Jokowi. Aduh, coba perhatikan kalian ya. Dia katakan apa coba? Tidak ada pemimpin setelah lengser yang dicintai rakyatnya, memiliki pengaruh, memiliki kuasa. Ya, setelah itu tidak ada lagi yang memperhatikan. Makanya kau jalan-jalan kau dulu ke Solo. Jogja Solo itu kalau nggak salah 1 jam, kalaupun macet 1,5 jam. Kau tengok dulu ke lapangan, bagaimana rumah Bapak Jokowi sudah berubah menjadi tempat berdharma wisata. Antriannya itu lebih-lebih daripada antrian di Cinemax 21. Coba bayangkan kalian dulu kau dulu membayangkan sendiri ya. Ini video kau keluarkan kemarin setelah rilis OCCRP ya. Kau bilang katanya ternak Mulyono di bagaimanapun juga dibilangin gak akan percaya. Lo sedangkan juga OCCRP juga ownernya juga bilang kami tidak menemukan bukti-bukti Joko Widodo melakukan politik melakukan korupsi dan juga mengkebiri demokrasi. Nggak ada. Sampai sekarang ku tunggu videomu nggak ada klarifikasi ataupun minta maaf. Kau sebut-sebutkan kami sebagai binatang. Aduh. Kau masukkan pula ke dalam. Aku jujur aja nggak mau kutampilkan ayat Al-Quran ini ya kan. Karena apa? Karena biarlah urusan dia sama yang di atas. Betul aku. Berdosa nanti aku kalau kutampilkan ayat Al-Qurannya nanti sama kalian. Kalau kalian mau tahu cari sendiri.
Ternak Mulyono seperti di dalam Quran. Lampemu gue, asem. Aku jujur aja gue bilang ya, paling benci kalau orang mencampur adukkan agama dengan politik. Benci kali. Mau agama apapun itu, karena apa? Agama itu ya, adanya sistem agama itu diciptakan untuk mengontrol manusia. Dan agama itu semua ajarannya baik. Nggak pernah ada ajaran agama yang mengeluarkan ayat-ayat untuk membusukkan lawan politik. Nggak pernah. Nggak pernah. Aduh. Kau udah ulang tahun. Ulang tahun dulu kau, Pak. Kalau Megawati kan ku tahuan kemarin baru ulang tahun 78. Ini kan begitu. Kami penasaran umurmu berapa. Ulang tahun dulu kau biar tahu kami. Aduh, inilah dia. Ya kalau orang sakit hati, jujur aja ku bilang, malaikat pun menasehati, nggak akan mau itu dengarkan sampai mati. Nggak ada. Makanya aku bilang, kalau kalian tengok nanti masuk ke videonya, tonton kalian videonya itu. Ku persilahkan kalian tonton videonya, masuk ke dalam channelnya itu. Semuanya menyerang dan menjelek-jelekkan. Semua. Aduh. Jujur aja lah aku bilang, kalau kau mau menjelek-jelekan, dia asal bikin konten selalu bawa Al-Quran. Mananya isi kepalanya ini sekarang? Punya moral enggak? Quran itu kitab suci. Kitab suci itu ya, itu isinya firman Allah. Ya. Dan di situ ada kisah-kisah, dan di situ ada nilai-nilai. Semua nilai positif ada di dalam Quran. Ini malah kau rusak. Aduh, kacau kawan-kawan, kacau. Kacau. Aku nggak ngerti ya, jujur aja aku bilang, ini yang namanya Amin Rais nggak bisa disalahkan 100%. Kenapa bilang? Ini anaknya mana? Tolong dong, orang kalau udah tua, itu secara psikologi itu kan kembali kepada anak-anak. Kejiwaannya gitu loh, ya. Tolong dikontrol gitu loh, kontrol. Ya, jangan sampai kebablasan kayak gini. Serba salah gitu loh. Bapak Jokowi lagi masih menjabat presiden, digituin sama dia. Di ujung-ujung jabatannya juga digituin sama dia. Sekarang sudah nggak menjabat pun Bapak Presiden Joko Widodo, digituin juga sama dia. Bawa-bawa ternak Mulyono. Apa jawaban Bapak Joko Widodo? Diam aja kan, artinya apa? Nggak penting. Kembali lagi ya, aku mau sampaikan satu kata bijak. Apa itu? Ya kan? Ingat ini ya. Singa akan diam dan tidak terpengaruh dengan gonggongan anjing. Singa itu nggak akan terpengaruh dengan gonggongan anjing, nggak. Udah gue bilang ya kan, menggonggong anjing di sana, menggonggong anjing di 1000 gonggongan anjing nggak terpengaruh dia. Tapi begitu ada satu singa muncul, oh siap siaga. Itulah singa. Bapak Jokowi bukan anjing. Beliau itu mentalnya singa. Udah bawa hewan ini. Jadi bisa bedakan kalian ya, mana singa mana anjing. Ini umpama ya, ini kiasan. Jangan kalian, aku ndak mau kayak dia, ya kan? Kita yang membela Jokowi, kita yang melihat bagaimana positifnya apa yang dilakukan Bapak Jokowi, disamakan dengan ternak. Dipakai juga ayat Al-Quran untuk menjelek-jelekan kita. Lebih biada mana dia dengan kata-kata kiasan yang ku sampaikan tadi. Benar. Ya kalau dia bisa bikin kata kiasan, aku juga bisa bikin kata kiasan. Anjing menggonggong, Bapak Jokowi jalan terus.
Sekarang begini ya, ini hitung-hitungan simpelnya saja ya. Apapun yang kalian gunakan untuk menyerang Bapak Jokowi ya. Sekarang begini, kelompok pembenci Jokowi ini ada dari RW 26. Anies dan kawan-kawan. Ada dari RT 16. RW 24 ya, RW 24. Ada dari RT 16, PDIP dan juga kawan-kawan. Kan begitu, ada golongan orang suci. Ini dia main rais ini. Golongan orang suci nih, si Tarwiyah. Ini golongan orang suci, baru tahu kalian. Dokter Tipa belum nih. Dan juga dari golongan pakar. Iya. Tahu kalian golongan pakar, di dalamnya itu ada pakar tata negara. Ada pakar telematika. Ada pakar agama. Dit Samsudin. Ada pakar kedokteran, Dokter Tipa. Ada pakar apa lagi? Sekarang udah nambah pakar forensik, Reza Indragiri. Cocok kumpul. Aduh, entah siapa yang ngasih orang itu pakar. Istilah pakar itu dalam loh artinya, itu nggak sembarangan itu. Aduh. Jadi bagaimanapun ya, serangan yang mereka berikan bertubi-tubi kepada Bapak Jokowi dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka dan juga keluarga yang lain, nggak mempan. Jalan terus. Sia-sia. Karena apa? Begini ya, secara politik ya, Bapak Joko Widodo itu presiden presiden ke-7 Republik Indonesia ya. Dan juga Bapak Jokowi itulah yang bisa dikatakan ya, oleh karena pekerjaan tangan beliau, maka Bapak Prabowo itu bisa jadi presiden. Jadi ketika ada serangan ya yang menyerang Joko Widodo dan juga keluarganya kayak kemarin itu Bapak Prabowo itu marah besar. Dan kalian tahu, dia akan melakukan operasi gerilya. Hati-hati. Dia itu prajurit, begitu loh. Salah satu karakter seorang prajurit tidak akan pernah mengkhianati temannya. Dia dia tahu mana yang teman, mana yang lawan, kan begitu. Apalagi Amin Rais. Nampak kali penjilatnya. Begitu Bapak Prabowo dinyatakan menang, langsung datang dia menyalam. Setelah itu partainya mengatakan, kami deklarasi bahwasanya kami akan mendukung pemerintahan Bapak Prabowo. Bursik. Padahal jujur aja aku bilang, nggak ada dia, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada urusan. Nggak kekurangan tenaga kita. Alah. Makanya aku bilang, ya kan, kalau orang-orang ini gitu-gitu aja kerjanya, nggak ada yang lain. Nyinyir aja. Masalah makan gratis nyinyir. Begitu digalakkan masalah makan gratis, Bapak Prabowo ngasih makan gratis ya, juga termasuk di situ uangnya pribadi, semua diam. Nggak ada yang berani komentar kan? Karena apa? Nanti dibilang, udah apa rupanya kau kasih sama negara ini? Ada juga yang nanya sama Opung Parbelak, kau apa rupanya sudah kau lakukan untuk negara ini? Banyak. Apa itu? Aku selalu berusaha menangkis berita-berita hoax yang ditujukan kepada pemerintah untuk merusak keutuhan bangsa ini. Makanya Opung Parbelak mulai dari pemilu kemarin, dari Pilpres kemarin sampai sekarang, selalu berusaha menangkal berita hoax, menangkal fitnah, dan juga menangkal berita-berita yang ingin menyudutkan pemerintah. Sudah lebih dari cukup. Ya iya dong, aku nggak punya uang. Ya betul. Nggak bisa, aku masih belum punya uang triliun kayak Bapak Prabowo sehingga bisa ngasih makan gratis. Kan begitu, aku masih belum punya uang untuk membangun sekolah.
Aku masih belum punya uang untuk membangun infrastruktur. Paling tidak, aku berusaha menyadarkan rakyat dan juga teman-teman yang memang mau disadarkan. Betul. Untuk tidak menerima begitu saja berita-berita negatif, miring, pesimistik yang mengganggu keutuhan bangsa ini. Dan aku tahu, Opung Parbela bukan orang satu-satunya. Masih banyak di luaran sana. Makanya begitu yang namanya Amin Rais mengatakan OCCRP sudah menegaskan bahwasannya Joko Widodo adalah presiden terkorup. Ku bilang begitu dinyatakan OCCRP bahwasanya mereka tidak memiliki informasi tentang korupsinya Joko Widodo, diam 1000 bahasa. Mingkem. Nah, itulah contohnya ya. Jadi walaupun Amin Rais kau bilang aku ini ternak Mulyono, tapi aku lebih mulia daripada kau. Iya, lebih mulia karena apa? Karena aku tidak pernah menggunakan ayat kitab suci untuk menjelek-jelekkan orang. Nggak pernah. Aku bisa membedakan kok mana ranahnya agama, mana ranahnya politik. Nggak kayak kau campur aduk semuanya. Nah, itu dia, ya kan? Jadi bagi kalian, ya jujur aja aku bilang, ya kalau kalian memang betul-betul kepingin pengen tahu bagaimana kabarnya Amin Rais, Rocky Gerung, setelah itu siapa namanya lagi, Mahfud MD dan yang lain-lain. Gak usah kalian tanya sama aku, lihat aja channelnya, kalian lihat video terbaru. Kalau masih ada video terbaru dalam 1-2 hari, berarti masih hidup. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 3 minggu nggak posting video, berarti dipertanyakan napasnya masih ada atau enggak. Itu dia, udah. Pokoknya kita, rakyat Indonesia, tidak boleh terpengaruh dengan berita-berita bohong, berita bodoh, berita-berita ngawur yang diberitakan sama orang ini semua. Yang penting kita jalani hari-hari kita optimis terhadap bangsa ini, dan kita juga berpikir supaya bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Oke, baik teman-teman semuanya, ya. Bagaimana menurut teman-teman ini mengenai Mbah Amin, ya? Ternak Mulyono, ya, diumpamakan seperti hewan ternak. Kemudian dasarnya mengambil dari ayat-ayat Al-Quran. Sekarang bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar yang sopan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.